Shalom, saudara yang terkasih. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Kita sudah melewati PPKM beberapa hari. Kita bersyukur dan marilah kita berdoa untuk 3 hari ke depan ini. Sudah banyak manfaat yang dicapai dalam pelaksanaan PPKM, dan kita berharap agar kita semua dapat menikmati lagi apa yang sudah lama kita rindukan, yaitu bersekutu bersama-sama, kumpul bersama-sama, bersatu hati memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tetapi keadaan hari-hari ini tidak mengurangi rasa haus dan lapar kita kepada Tuhan. Karena kita ini sebetulnya adalah bait Allah. Roh Allah berdiam di dalam kita. Dan kita bisa di rumah kita masing-masing bersatu dalam roh dan menikmati jamahan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama di tempat kita masing-masing mengikuti ibadah online ini. Dan karena mengikuti ibadah online, mari kita bersama-sama berdiri di tempat kita masing-masing untuk minta pertolongan Tuhan dalam ibadah yang istimewa. Haleluya. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segenap isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah online pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau rasakan hadiratnya, kita mau alami Dia di dalam setiap kehidupan kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Kita menyembah Tuhan kita mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
Keselamatan dan kuasa
dan semakin kuat lagi di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama datang kepadanya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara boleh tetap berdiri, saudara boleh tetap alami kasih setianya terus makin nyata di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Gloria Ramaya Shiri. Berikan
memiliki pikiran-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan terus memaknai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami. Berkata-katalah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, kerinduan-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Dan dialah Engkau Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami semua. Kami siap menerima firman-Mu dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara, beberapa hari ini asam lambung saya sedang sakit banget. Sampai tadi malam masih sakit. Tapi saya bersandar, mengandalkan Tuhan, pakai pikiran Tuhan. Dan saya berkata kepada asam lambung, no, out. Dan puji Tuhan, pagi ini saya bisa berdiri dan melayani saudara. Haleluya. Sudah banyak kelegaan, saudara. Saya tahu oleh karena kita dilindungi Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan seri tentang menghayati pikiran Kristus, memaknai hidup. Amin. Amin. Kolose 1 Korintus 2 ayat 16 masih jadi ayat pokok kita yang berkata seperti ini. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Ayat penutup, tetapi kami, kita semua memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Saya sudah menyampaikan kita memiliki pikiran Kristus itu dalam arti yang pertama, kita punya pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Luar biasa, tidak beda, sama persis. Yang kedua, kita punya pandangan yang sama dengan pandangan Kristus. Jadi worldview kita, wawasan kita, perspektif kita untuk menilai segala sesuatu itu dari wawasan Kristus. Pandangan yang sama dengan pandangan Kristus. Amin. Yang ketiga, kita menjadi harmonis dengan pikiran Kristus. Amin. Harmonis artinya tidak lagi perang, berdamai. Harmonis artinya selaras. Harmonis artinya rukun. Puji Tuhan, saudara, kita harmonis dengan pikiran Kristus. Nyaman dengan pikiran Kristus. Tidak tertuduh, tidak melarikan diri, tidak melawan, tetapi harmonis, bisa bersama-sama mengikuti, melakukan pikiran Kristus. Itu yang sudah kita pahami. Saya tekankan ini berulang-ulang, saudara, dan ternyata tidak sulit untuk memiliki pandangan yang sama, memiliki pikiran yang sama, menjadi harmonis dengan Kristus. Karena apa? Alkitab kita, kitab suci kita itu penuh dengan pikiran Kristus. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita mendapatkan pelbagai pikiran Kristus dalam banyak kondisi-kondisi yang berbeda. Tetapi kita tidak perlu bingung, karena ada pedoman Alkitab kita,
kitab suci kita itu memuat dan adalah pikiran Kristus, adalah firman Allah. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini Tuhan mendorong saya dengan kuat untuk menyampaikan satu kebenaran yang hampir saja terlewati, yaitu hubungan penciptaan manusia dengan pengilhaman kitab suci dalam kaitannya dengan tema kita, yaitu menghayati pikiran Kristus, memaknai hidup. Karena tiba-tiba Roh Kudus memberikan kepada saya dua peristiwa itu, penciptaan manusia dengan pengilhaman kitab suci, itu persis yang dilakukan oleh Tuhan, sama pas. Sehingga tujuan saya ditekankan oleh Roh Kudus adalah kalau manusia diciptakan, prosesnya, materinya sama dengan pengilhaman kitab suci, maka sebetulnya kita untuk memahami kitab suci itu tidak sulit, saudara. Karena apa? Sumbernya sama. Kok bisa? Nah, mari kita lihat. Kejadian 2 ayat 7 berkata begini, ini penciptaan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemarin saya sudah menekankan bahwa penciptaan manusia berbeda dengan penciptaan makhluk yang lain. Berbeda dengan ikan, berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Karena ketika manusia diciptakan, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, tekad, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Wow, saudara-saudara, berarti sama karakternya, kepribadiannya, buah-buah yang ada dalam hidup kita. Kita melakukan sama seperti Tuhan melakukan, dan seterusnya. Nah, saya tertarik dengan kata menghembuskan nafas. Saudara, ini bukan nafas buatan, saudara ya. Ketika ada orang tenggelam, terus gak bisa nafas, terus dibuat nafas. Apa itu? Nafas buatan. Nafas buatan. Buatan. Bukan. Tetapi ini nafas Tuhan sendiri. Menghembuskan itu artinya dinafaskan keluar dari Allah. Jadi waktu itu manusia masih dalam bentuk materi, tanah, liat. Tidak terjadi sesuatu, tidak ada kehidupan. Tetapi kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya ke hidung materi manusia yang dari tanah itu. Barulah terjadi kehidupan. Jadi nafas Allah itu ada di dalam hidup manusia. Dinafaskan keluar, berasal dari Allah. Menghembuskan itu artinya bernafas. Sekarang masalah yang sering kita dengar dalam pandemi ini adalah kesulitan bernafas, kan? Dan itu yang dipikirkan sebagai penyebab kematian, karena nggak bisa bernafas. Saudara, nafas Allah, roh Allah
itu yang menghidupkan manusia. Amin. Amin. Sehingga kalau manusia lepas dari Allah, matilah dia. Masuk akal? Sederhana pikiran Tuhan. Yes. Mengembuskan itu artinya menyegarkan diri seseorang. Tidak jarang kita merasa hidup kita, rutinitas kita membuat kita lelah, membuat kita capek, stres. Tetapi roh Allah, nafas Allah itu menyegarkan diri kita. Amin. Membuat kita fresh lagi. Yes. Membuat kita bergairah lagi. Amin. Amin. Membuat Yes. kita bersemangat lagi. Amin. Karena apa? Nafas Allah dihembuskan kepada kita. Saudara, manusia terhubung dengan Allah. Jadi kalau nggak ada nafas Allah, manusia putus hubungan dengan Allah. Tetapi karena dihembusi dengan nafas Allah, maka manusia terhubung dengan Allah. Nah, terhubung berarti ada persekutuan, ada relasi, ada saling tukar pikiran, itu terhubung, saudara. Kalau saudara dekat, lalu tidak pernah diskusi, tidak pernah tukar pikiran, tidak pernah memikirkan sesuatu, lalu memutuskan bersama yang terbaik, saudara boleh duduk 1000 tahun, tetapi itu bukan relasi. Itu dua patung yang dijejer. Ya kan? Tetapi kalau kita terhubung, maka ada diskusi, saudara. Ada persekutuan hidup, tantangan dia